Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore berwarna jingga pucat saat Laila menyirami tanaman melati di halaman depan rumahnya. Aroma wangi bunga yang basah oleh air memberinya sedikit ketenangan di tengah riuh pikirannya. Ketenangan itu adalah barang langka baginya, sebuah kemewahan yang seringkali direnggut oleh satu panggilan telepon atau satu kunjungan tak terduga. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Bagus, dan selama 3 tahun itu pula, ia merasa seperti berjalan di atas hamparan duri tipis setiap kali berhadapan dengan Ibu Heni, mertuanya. Hubungan mereka tidak pernah hangat. Bagi Ibu Heni, Laila adalah menantu yang salah dalam segala hal. Salah karena berasal dari keluarga pengusaha yang dianggapnya sombong, bukan priai terpandang. Salah karena tidak cukup pandai memasak gudeg khas Jogja, seperti yang biasa ia buat. Salah karena cara bicaranya terlalu lugas, tidak seperti perempuan Jawa yang seharusnya lemah lembut dan penuh basa-basi. Laila menghela napas panjang, mematikan selang air. Ia teringat percakapan telepon kemarin pagi. Ia hanya bertanya kabar, tetapi jawaban yang diterima adalah rentetan keluhan yang berujung pada sindiran pedas. Kabarku baik. Kalau tidak memikirkan anakku satu-satunya harus makan masakanmu yang hambar itu setiap hari, ujar Ibu Heni dari seberang telepon. Laila hanya bisa diam, menelan ludah yang terasa pahit. Bagus selalu menenangkannya, berkata bahwa ibunya memang seperti itu, wataknya keras tapi hatinya baik. Namun, Laila tidak pernah menemukan sisi baik itu. Yang ia temukan hanyalah tatapan mata yang tajam menghakimi dan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Hartanya, yang seharusnya menjadi penopang hidup mereka, justru menjadi bahan hinaan. Ibu Heni sering berkata, untung kamu kaya, jadi Bagus tidak perlu kerja terlalu keras. Tapi perempuan itu kodratnya di dapur, bukan mengandalkan uang orang tua. Sebuah ironi yang menyakitkan, karena Laila tidak pernah berhenti mencoba menjadi istri yang baik. Ia belajar memasak, membersihkan rumah tanpa bantuan asisten rumah tangga, dan selalu berusaha menuruti apapun kemauan mertuanya. Namun usahanya selalu menjadi debu di mata Ibu Heni. Suara deru motor matik yang berhenti tepat di depan gerbang rumahnya membuyarkan lamunannya. Jantung Laila berdebar sedikit lebih kencang. Ia kenal suara motor itu. Itu adalah motor Ibu Heni. Untuk apa mertuanya datang sore-sore begini tanpa memberitahunya terlebih dahulu? Biasanya, kedatangannya selalu disertai dengan kritik yang sudah disiapkan. Laila cepat-cepat mengeringkan tangannya pada celemek yang ia kenakan dan berjalan membuka gerbang. Benar saja, Ibu Heni berdiri di sana dengan helm yang masih terpasang di kepala. Namun, ada yang aneh. Sangat aneh. Di wajahnya, tersungging seulas senyum. Senyum yang kaku dan dipaksakan, tetapi tetap saja sebuah senyum. Sesuatu yang belum pernah Laila lihat ditujukan kepadanya. Assalamualaikum, enduk, sapa Ibu Heni, suaranya terdengar lebih ramah dari biasanya. Ia menyodorkan sebuah kotak kue berukuran besar yang diikat dengan pita satin berwarna hijau. Waalaikumsalam, Bu. Mari, silakan masuk, jawab Laila, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia menerima kotak itu dengan kedua tangan. Terasa berat dan menebarkan aroma pandan yang manis. Wah, apa ini, Bu? Repot-repot sekali. Ibu Heni berjalan masuk, matanya memindai setiap sudut teras rumah Laila, seolah mencari-cari kekurangan. Tidak repot. Tadi Ibu kebetulan lewat toko kue langganan. Ibu ingat kamu suka sekali bolu pandan, jadi sekalian Ibu belikan. Laila mempersilakan mertuanya duduk di kursi teras. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi tidak terasa benar. Ibu Heni bukan tipe orang yang akan, kebetulan ingat, kesukaan menantunya. Jangankan kesukaan, ulang tahun Laila saja tidak pernah ia ingat. Laila masuk ke dalam untuk membuatkan teh, dan ketika kembali, ia melihat Ibu Heni masih duduk dengan postur kaku, senyumnya belum juga luntur. Laila meletakkan cangkir teh di atas meja. Silakan diminum, Bu, katanya lembut. Ibu Heni mengangguk. Matanya tidak menatap Laila, melainkan tertuju pada kotak kue yang tergeletak di antara mereka. Itu bolu pandan yang paling enak di kota ini, enduk. Istimewa. Ibu pesan khusus yang pakai mentega Wisman, bukan margarin biasa. Laila ikut tersenyum, meski hatinya dipenuhi curiga. Terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali. Sudah kewajiban orang tua untuk memperhatikan anaknya, balas Ibu Heni, terdengar seperti kalimat yang sudah dihafal. Kamu itu kelihatannya kurusan. Pasti capek mengurus rumah dan Bagus. Makanlah yang banyak. Kue itu untukmu, untuk memanjakan dirimu sendiri.
Percakapan terasa canggung. Laila mencoba membahas hal lain, seperti cuaca atau tanaman, tetapi Ibu Heni selalu mengembalikan pembicaraan pada kue itu. Ia menjelaskan betapa lembut teksturnya, betapa wangi aromanya, seolah sedang meyakinkan Laila untuk segera memakannya. Laila hanya mengangguk dan berterima kasih berulang kali. Hatinya bergejolak. Satu sisi dari dirinya ingin percaya bahwa ini adalah awal dari sebuah hubungan yang lebih baik, sebuah gencatan senjata. Mungkin saja mertuanya akhirnya luluh dan ingin mencoba berdamai. Namun, sisi lainnya, sisi yang telah terluka berkali-kali, berteriak waspada. Ini adalah sebuah anomali, sebuah kejanggalan yang terlalu besar untuk diabaikan. Setelah menghabiskan tehnya dalam diam, Ibu Heni bangkit berdiri. Kunjungannya terasa sangat singkat, seolah tujuannya hanya satu, mengantarkan kue itu. Saat Laila mengantarnya kembali ke gerbang, Ibu Heni menepuk pelan kotak kue yang masih dipegang Laila. Tatapan matanya berubah, senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi serius yang sulit diartikan. "Ingat pesanku ya, Enduk," bisiknya, suaranya rendah dan penuh penekanan. "Ini khusus untukmu. Ibu membelikannya karena kasihan melihatmu. Jadi, jangan dibagi-bagi ke siapapun. Jangan tawarkan ke tetangga, jangan kasih ke orang lain." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan kalimat yang membuat darah Laila berdesir. "Terutama, jangan sampai Bagus makan. Dia kan tidak boleh makan yang manis-manis, nanti batuk. Kue ini hanya untukmu seorang. Habiskan sendiri, ya?" Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Heni segera menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan Laila yang berdiri mematung di depan gerbang. Angin sore meniup helai rambutnya, tetapi ia tidak merasakannya. Pikirannya terkunci pada kalimat terakhir mertuanya. Bukan sebuah nasihat, melainkan sebuah perintah. Bukan sebuah perhatian, melainkan sebuah peringatan. Laila memeluk kotak kue itu erat-erat. Aroma pandan yang tadinya terasa manis dan menggugah selera, kini terasa aneh, hampir seperti bau ancaman. Ia masuk ke dalam rumah dan meletakkan kotak itu di atas meja makan. Rumahnya yang luas tiba-tiba terasa sempit dan menyesakan. Ia menatap kotak hijau itu seolah benda itu adalah sebuah teka-teki berbahaya. Manis yang dibawa mertuanya sore ini terasa lebih pahit dari hinaan yang paling kejam sekalipun. "Halo? Iya, Pak. Apa? Mendadak sekali? Harus berangkat malam ini juga." Suara Bagus terdengar tegang. Laila memperhatikannya dengan saksama. Wajah suaminya pucat, matanya melirik ke arah Laila dengan gugup. Setelah beberapa saat, ia menutup telepon. Ia menatap Laila dengan ekspresi yang dibuat-buat menyesal. "Sayang, maaf sekali. Aku baru saja ditelepon bosku. Ada masalah darurat di proyek luar kota. Aku harus berangkat ke sana sekarang juga. Paling lambat berangkat sebelum subuh." Berita itu datang seperti sambaran petir, tetapi anehnya, Laila merasa lebih tenang. Kepanikan yang ia rasakan beberapa saat lalu berubah menjadi kewaspadaan yang dingin. Rencana mereka, apapun itu, sepertinya sedang dipercepat. Bagus harus pergi, meninggalkannya sendirian di rumah. Sendirian bersama kue beracun itu. Laila menatap kotak hijau di atas meja makan. Benda itu bukan lagi sekadar kue. Itu adalah bukti dari sebuah rencana jahat yang ditujukan untuk melenyapkannya. Dan suaminya sendiri, pria yang tidur seranjang dengannya, adalah bagian dari rencana itu. Laila duduk di sofa ruang tengah, memandangi kotak kue di atas meja makan dari kejauhan. Sudah hampir 1 jam sejak Ibu Heni pergi, tetapi Laila belum berani menyentuh kotak itu lagi. Pikirannya terus memutar ulang setiap kata yang diucapkan mertuanya, terutama penekanan pada kalimat, "hanya untukmu seorang." Mengapa? Mengapa begitu penting bagi Ibu Heni agar hanya dirinya yang memakan kue ini? Jika memang khawatir Bagus akan batuk, bukankah cukup mengatakan itu sekali saja? Ini terasa lebih dari sekadar perhatian. Ini adalah sebuah larangan keras yang terselubung. Perasaan paranoid mulai merayapinya. Apakah ia berlebihan? Mungkin saja ia terlalu terbiasa dengan perlakuan buruk, sehingga ketika menerima kebaikan, ia justru menaruh curiga. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ini memang titik balik. Mungkin Ibu Heni sungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan mereka. Kue ini adalah simbolnya, zaitun perdamaian. Tapi hatinya menolak untuk percaya. Intuisi yang selama ini membantunya bertahan dari serangan verbal Ibu Heni kini, berteriak lebih kencang dari biasanya. Ada yang tidak beres. Laila akhirnya memberanikan diri. Ia berjalan ke meja makan, membuka pita satin hijau itu dengan hati-hati, lalu mengangkat tutup kotaknya. Aroma pandan dan mentega yang kaya langsung menyeruak, memenuhi ruangan. Di dalamnya,
terbaring sebuah bolu pandan yang sempurna. Warnanya hijau cerah, permukaannya halus, dan taburan keju parut di atasnya tampak begitu menggoda. Tidak ada yang aneh. Tidak ada bau yang mencurigakan, tidak ada warna yang ganjil. Itu hanyalah sebuah kue yang tampak sangat lezat. Laila mengambil pisau kue, ragu-ragu. Haruskah ia mencicipi sepotong kecil? Tepat saat ujung pisau menyentuh permukaan kue, ia mendengar suara mobil Bagus memasuki garasi. Laila buru-buru meletakkan pisaunya dan menutup kembali kotak itu. Ia tidak ingin Bagus melihat keraguannya. Beberapa saat kemudian, Bagus masuk ke dalam rumah, membawa serta tas kerjanya. "Assalamualaikum, sayang," sapanya sambil tersenyum. Ia mendekati Laila dan mengecup keningnya. "Waalaikumsalam, Mas," balas Laila, berusaha tersenyum senormal mungkin. Mata Bagus langsung tertuju pada kotak kue di atas meja. "Wah, ada kue. Dari siapa?" "Dari ibu. Tadi sore ibu mampir ke sini," jawab Laila sambil mengamati reaksi suaminya. Bagus mengangkat alisnya, tampak terkejut. "Ibu? Tumben sekali. Biasanya kalau mau datang telepon dulu." Ia mendekati meja makan dan membuka kotak itu. "Wow, bolu pandan kesukaanmu. Kelihatannya enak sekali. Ibu baik sekali, ya." Nada suara Bagus terdengar tulus. Tetapi Laila menangkap kilat aneh di matanya saat melihat kue itu, hanya sekejap, lalu hilang. Mungkin hanya perasaannya saja. "Iya, katanya kebetulan lewat, jadi sekalian mampir," Laila menjelaskan. "Tuh, kan, apa ku bilang? Ibu itu sebenarnya sayang sama kamu, hanya saja cara menunjukkannya kadang-kadang kurang pas," kata Bagus dengan nada ceria. Ia merangkul bahu Laila. "Sudah, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi tentang ibu. Ayo, kita makan kuenya. Aku juga mau coba." Laila menahan napas. "Tapi, Mas, tadi ibu berpesan, katanya kue ini khusus untukku. Katanya Mas Bagus tidak boleh makan yang manis-manis, nanti batuk." Bagus tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. "Ah, ibu ini ada-ada saja. Batukku kan sudah sembuh dari minggu lalu. Lagi pula, mana mungkin aku tega membiarkanmu makan kue selezat ini sendirian. Sudah, ayo kita potong." Bagus mengambil pisau dan hendak memotong kue itu, tetapi Laila menahannya. "Nanti saja, Mas. Aku siapkan makan malam dulu, ya. Kamu pasti lapar." Laila butuh waktu untuk berpikir. Penolakan Bagus yang begitu enteng terhadap larangan ibunya terasa ganjil. Bagus menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Tapi setelah makan malam, kita makan kuenya, ya? Aku penasaran." Saat makan malam, Bagus bersikap lebih manis dari biasanya. Ia memuji masakan Laila, menanyakan bagaimana harinya, dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Namun, Laila merasa ada yang berbeda. Suaminya tampak sedikit gelisah. Ia beberapa kali melirik ponselnya yang tergeletak di samping piring. Laila mencoba mengabaikannya, berusaha menikmati momen langka ini. Setelah makan, Laila mencuci piring di dapur. Bagus berkata ia akan menelepon rekan kerjanya sebentar di ruang tamu. Dari dapur, Laila bisa mendengar suara Bagus berbicara di telepon, tetapi suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Ketika Laila selesai dan kembali ke ruang tengah, Bagus sudah selesai menelepon dan sedang asyik dengan ponselnya. Laila melihat suaminya mengetik dengan sangat cepat. Saat menyadari kehadiran Laila, Bagus buru-buru meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. "Sudah selesai cuci piringnya?" tanyanya, senyumnya tampak sedikit tegang. Laila hanya mengangguk. Kecurigaannya semakin menjadi-jadi. Ia duduk di samping Bagus, mencoba melihat ke arah ponselnya, tetapi Bagus dengan sigap memasukkannya ke dalam saku celana. Suasana kembali canggung. "Oh ya, kuenya," seru Bagus tiba-tiba, seolah baru teringat. "Ayo kita makan sekarang." Sebelum Laila bisa menjawab, ia pamit ke kamar mandi. Ini adalah kesempatannya. Dengan jantung berdebar kencang, Laila berjalan ke ruang tamu, tempat Bagus meninggalkan tas kerjanya. Ia tahu ini salah, tetapi ia harus melakukannya. Ia membuka tas itu dan menemukan ponsel kerja Bagus, yang sering ia tinggalkan di sana. Ia tidak tahu kata sandinya. Namun, saat ia iseng mencoba tanggal ulang tahun pernikahan mereka, layar ponsel itu terbuka. Notifikasi pesan singkat muncul di bagian atas layar. Pengirimnya tidak bernama, hanya sebuah nomor. Pesan itu hanya satu baris, tetapi cukup untuk membuat darah Laila serasa berhenti mengalir. "Umpan sudah di tempat. Pastikan besok pagi semuanya bersih."
Pesan itu dikirim sekitar 1 jam yang lalu. Jantung Laila berdetak begitu kencang hingga ia takut Bagus bisa mendengarnya dari kamar mandi. Umpan? Apa maksudnya umpan? Dan mengapa semuanya harus bersih besok pagi? Tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal dalam gambaran yang mengerikan. Kunjungan Ibu Heni yang mendadak. Kue yang hanya boleh ia makan. Sikap manis Bagus yang tidak wajar. Pesan misterius ini. Umpan itu adalah kue ini. Dan targetnya adalah dirinya. Tepat saat itu, ponsel pribadi Bagus yang ada di sakunya berdering kencang, memecah keheningan malam. Laila cepat-cepat meletakkan kembali ponsel kerja itu ke dalam tas dan bergegas kembali ke sofa. Bagus keluar dari kamar mandi dengan raut wajah panik saat mendengar dering ponselnya. Ia mengangkat telepon itu dengan tergesa-gesa. Halo? Iya, Pak. Apa? Mendadak sekali? Harus berangkat malam ini juga. Suara Bagus terdengar tegang. Laila memperhatikannya dengan saksama. Wajah suaminya pucat, matanya melirik ke arah Laila dengan gugup. Setelah beberapa saat, ia menutup telepon. Ia menatap Laila dengan ekspresi yang dibuat-buat menyesal. Sayang, maaf sekali. Aku baru saja ditelepon bosku. Ada masalah darurat di proyek luar kota. Aku harus berangkat ke sana sekarang juga. Paling lambat berangkat sebelum subuh. Berita itu datang seperti sambaran petir, tetapi anehnya, Laila merasa lebih tenang. Kepanikan yang ia rasakan beberapa saat lalu berubah menjadi kewaspadaan yang dingin. Rencana mereka, apapun itu, sepertinya sedang dipercepat. Bagus harus pergi, meninggalkannya sendirian di rumah. Sendirian bersama kue beracun itu. Laila menatap kotak hijau di atas meja makan. Benda itu bukan lagi sekadar kue. Itu adalah bukti dari sebuah rencana jahat yang ditujukan untuk melenyapkannya. Dan suaminya sendiri, pria yang tidur seranjang dengannya, adalah bagian dari rencana itu. Dunia Laila terasa miring. Pengumuman mendadak dari Bagus tentang perjalanan dinasnya terasa seperti babak baru dalam sebuah sandiwara mengerikan yang tidak ia tulis naskahnya. Ia harus berakting, dan ia harus melakukannya dengan sempurna. Nyawanya bergantung pada hal itu. Ia menekan dalam-dalam gelombang rasa mual yang naik dari perutnya, memasang ekspresi kecewa yang wajar dari seorang istri. Mendadak sekali. Mas, proyek yang mana? Kenapa harus berangkat sekarang juga? Tanyanya, suaranya dibuat sedikit serak seolah menahan tangis. Bagus, yang sibuk membuka lemari dan mengeluarkan kemeja secara acak, tampaknya membeli aktingnya. Ia menatap Laila dengan tatapan yang dirancangnya agar terlihat penuh sesal. Proyek di Cilacap, sayang. Ada masalah dengan pasokan material. Kalau tidak segera diurus, bisa rugi besar. Maafkan aku, ya, aku juga kaget. Tadi Pak Direktur sendiri yang menelepon. Setiap kata yang keluar dari mulut Bagus terdengar seperti kebohongan yang licin. Laila tahu tidak ada proyek darurat. Yang ada hanyalah sebuah rencana darurat untuk menyingkir dari rumah, untuk menciptakan alibi yang kokoh. Saat Laila ditemukan meninggal besok pagi, entah karena keracunan makanan atau sakit mendadak, Bagus akan berada jauh di luar kota, menjadi suami yang berduka dan tidak tahu apa-apa. Rencana yang rapi. Rencana yang keji. Ya sudah, kalau memang urusan pekerjaan, mau bagaimana lagi, sahut Laila pelan. Ia bangkit dan mulai membantu Bagus memasukkan pakaian ke dalam tas travel berukuran sedang. Tangannya bergerak dengan mantap, melipat kemeja dan celana panjang dengan presisi yang menakutkan, seolah otaknya telah terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya menjalankan peran sebagai istri yang berbakti, sementara otaknya berputar liar, menyusun strategi untuk bertahan hidup. Ia harus tetap tenang. Menghadapi Bagus sekarang hanya akan membuatnya terpojok. Ia tidak punya bukti yang bisa dibawa ke polisi. Hanya sebuah pesan singkat di ponsel yang bisa saja dihapus atau disangkal dengan mudah. Tidak, ia harus membiarkan mereka melanjutkan rencananya, membiarkan mereka berpikir bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia harus membiarkan mereka masuk lebih dalam ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Biar aku siapkan air hangat untukmu mandi, Mas. Setelah itu minum teh jahe dulu biar badanmu hangat di perjalanan, kata Laila. Bagus tersenyum, senyum lega karena istrinya begitu pengertian. Terima kasih. Sayang, kamu memang istri terbaik. Pujian itu terasa seperti tamparan. Laila hanya mengangguk kecil dan berjalan ke kamar mandi, lalu ke dapur. Saat air mendidih di atas kompor, ia menatap kotak kue hijau di atas meja. Benda itu seolah memiliki aura gelap, berdenyut dengan niat jahat pembuatnya. Umpan. Ia adalah targetnya. Mereka ingin ia memakannya malam ini, sebelum Bagus pergi, agar rencananya berjalan mulus. Tapi Bagus tidak memaksanya.
Mungkin karena ia pikir Laila akan memakannya sendiri sebagai camilan malam atau sarapan pagi. Keyakinan mereka pada kebodohan Laila adalah satu-satunya celah yang ia miliki. Malam itu terasa sangat panjang. Laila duduk di tepi ranjang, memperhatikan Bagus yang menyelesaikan pengepakan barangnya. Setiap gerak-geriknya ia amati. Cara Bagus menghindari tatapan matanya, cara ia tertawa hambar saat Laila mencoba bergurau, semuanya menegaskan kecurigaannya. Tidak ada lagi cinta di ruangan ini, hanya ada seorang pemburu dan mangsanya yang berpura-pura tidak tahu sedang diburu. Pukul 4 pagi, alarm di ponsel Bagus berbunyi. Laila, yang tidak tidur sedikit pun, segera bangkit. Aku siapkan kopi dulu, Mas, katanya. Tidak usah, sayang. Aku langsung berangkat saja, takut macet di jalan, tolak Bagus cepat. Ia tampak sangat ingin segera meninggalkan rumah. Ia menyambar tasnya dan bergegas menuju pintu depan. Laila mengikutinya dari belakang. Di ruang makan, Bagus berhenti sejenak dan melirik ke arah kotak kue. Jangan lupa sarapan kue itu, ya. Kelihatannya enak sekali. Sayang aku tidak bisa ikut mencicipi. Itu dia. Perintah terakhir yang tersamar. Sebuah pengingat agar ia tidak lupa menelan umpannya. Dan pada saat itulah, sebuah ide gila namun cemerlang melintas di benak Laila. Ide yang lahir dari keputusasaan, sebuah pertaruhan besar yang bisa menyelamatkan hidupnya atau justru menghancurkannya. Ia harus membalikkan keadaan. Senjata makan tuan. Laila memasang wajah panik yang dibuat-buat. Ya ampun, Mas. Aku benar-benar minta maaf. Karena semalam begadang menemanimu berkemas, aku jadi bangun kesiangan. Aku belum sempat memasak apapun untuk bekalmu. Bahkan nasi pun belum masak. Bagus, yang sudah di ambang pintu, hanya melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, sayang. Aku bisa beli makanan di jalan nanti. Jangan, Mas. Laila berkata dengan nada yang terdengar tulus dan penuh perhatian. Matanya sengaja diarahkan ke kotak kue di atas meja. Perjalanan ke Cilacap itu jauh. Nanti kamu kelaparan di mobil. Tunggu sebentar. Tanpa menunggu jawaban Bagus, Laila berjalan cepat ke meja makan. Dengan gerakan yang sigap, ia mengambil seluruh kotak kue itu. Kotak itu masih utuh, belum tersentuh sama sekali. Ia memasukkannya ke dalam sebuah tas jinjing yang cukup besar, lalu menyodorkannya pada Bagus. Ini, Mas. Bawa saja semua kuenya. Ini kan banyak, lebih dari cukup untuk sarapan dan camilan di jalan. Daripada di rumah juga tidak ada yang makan selain aku. Bawa saja, ya? Biar hatiku tenang tahu kamu tidak kelaparan, ujar Laila dengan tatapan memohon. Bagus tampak tertegun sejenak. Rencananya adalah agar Laila yang memakan kue itu, bukan dirinya. Namun, penolakan dalam situasi ini akan terlihat sangat aneh dan mencurigakan. Bagaimana ia bisa menjelaskan mengapa ia tidak mau membawa kue kesukaan istrinya yang diberikan dengan begitu tulus? Apalagi ia sendiri yang tadi berkata ingin mencicipinya. Dari sudut pandang Bagus, Laila hanyalah seorang istri naif yang perhatian. Tidak ada alasan untuk curiga. Lagi pula, ia tidak perlu memakannya. Ia bisa membuangnya di jalan nanti. Keraguan di wajahnya hanya berlangsung sesaat. Terjebak oleh sandiwaranya sendiri, Bagus akhirnya mengangguk dan mengambil tas jinjing berisi kue itu. Baiklah, sayang. Terima kasih banyak, ya. Kamu perhatian sekali. Ia menarik Laila ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa dingin, kulitnya seperti es. Ia mengecup kening Laila, sebuah kecupan yang tidak terasa apa-apa. Aku berangkat dulu, ya. Jaga diri baik-baik di rumah. Nanti aku telepon kalau sudah sampai. Hati-hati di jalan, Mas, bisik Laila, suaranya bergetar karena campuran antara ketakutan dan kelegaan yang luar biasa. Laila berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan saat mobil Bagus perlahan keluar dari garasi dan menghilang di tikungan jalan yang masih gelap. Begitu mobil itu lenyap dari pandangan, kekuatan di kedua kaki Laila seolah ikut lenyap. Ia bersandar di kusen pintu, tubuhnya gemetar hebat. Ia berhasil. Ia berhasil membalikan senjata itu kepada pemiliknya. Umpan itu kini berada di tangan sang pemburu. Ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Keheningan yang menyergap terasa memekakkan telinga. Rumah yang selama ini menjadi tempatnya bernaung, tadi malam terasa seperti kandang jebakan. Dan kini, rumah itu menjadi saksi bisu dari pertaruhan hidup dan mati yang baru saja ia lakukan. Laila berjalan ke dapur, menuangkan segelas air putih dengan tangan yang masih gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Bagus akan memakan kue itu? Ataukah ia akan membuangnya? Lalu apa rencana Ibu Heni selanjutnya?
Kapan ia akan datang untuk memeriksa hasil karyanya? Yang bisa Laila lakukan sekarang hanyalah menunggu. Menunggu fajar menyingsing, dan menunggu babak selanjutnya dari drama mengerikan ini dimulai. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi. 3 jam telah berlalu sejak kepergian Bagus. Bagi Laila, 3 jam itu terasa seperti 3 dekade. Setiap detik merayap dengan lambat, dipenuhi oleh debaran jantungnya yang tak beraturan. Ia tidak bisa duduk diam. Ia berjalan mondar-mandir dari ruang tamu ke dapur, sesekali mengintip dari balik tirai jendela, seolah mengharapkan sesuatu terjadi. Namun jalanan di depan rumahnya sepi. Tidak ada tanda-tanda kedatangan mertuanya. Ia mencoba menenangkan diri. Ia membuat teh hangat, tetapi tangannya terlalu gemetar untuk memegang cangkir dengan benar. Ia mencoba menyalakan televisi, tetapi suara dari layar kaca hanya terdengar seperti dengungan bising yang menyakitkan telinga. Pikirannya melayang pada Bagus. Di manakah suaminya sekarang? Apakah ia sudah berhenti di suatu tempat untuk sarapan? Apakah ia sudah membuka kotak hijau pembawa maut itu? Laila merasakan campuran emosi yang aneh. Ada rasa takut akan apa yang mungkin terjadi pada Bagus, sisa-sisa dari perasaan yang pernah ia miliki untuk pria itu. Namun, di atas segalanya, ada insting bertahan hidup yang dingin dan kuat. Ini bukan lagi tentang pernikahan atau cinta. Ini tentang nyawanya. Tepat saat ia sedang melamun di depan jendela, suara drum motor matic yang sangat ia kenal terdengar mendekat dan berhenti di depan gerbang. Jantung Laila serasa berhenti berdetak. Itu dia. Ibu Heni telah datang. Sesuai perkiraannya, mertuanya datang untuk memastikan rencananya berhasil. Laila menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, dan memaksa otot-otot wajahnya untuk serileks mungkin. Pertunjukan harus dilanjutkan. Bel rumah berbunyi, sekali, lalu 2 kali, bunyinya terdengar tidak sabar. Laila berjalan ke pintu dengan langkah yang dibuatnya sedikit lambat dan malas, seolah ia baru saja bangun tidur. Saat ia membuka pintu, ia melihat Ibu Heni berdiri di sana. Mertuanya itu mengenakan gamis berwarna cerah dan kerudung baru, seolah sedang merayakan sesuatu. Dan di wajahnya, terpampang ekspresi yang selama ini Laila tunggu-tunggu. Senyum kemenangan yang angkuh, yang coba ia tutupi dengan topeng keprihatinan palsu. "Assalamualaikum, enduk. Kok baru buka pintu? Kamu tidak apa-apa, kan?" Sapa Ibu Heni, matanya menelusuri wajah Laila, mencari tanda-tanda pucat atau sakit. "Waalaikumsalam, Bu. Maaf, Laila tadi di belakang," jawab Laila dengan suara pelan. Ia sengaja membuat dirinya terlihat sedikit lesu. "Mari, Bu, masuk." Ibu Heni melangkah masuk, tatapannya menyapu seisi rumah yang sepi. "Bagus mana? Belum bangun?" "Mas Bagus tidak ada, Bu. Dia berangkat keluar kota tadi sebelum subuh. Ada urusan pekerjaan mendadak," jelas Laila. Ekspresi Ibu Heni berubah seketika. Ada kilat kepuasan yang begitu jelas di matanya. Bagus sudah pergi. Itu artinya, Laila sendirian di rumah. Sempurna. Sesuai rencana. Topeng keprihatinannya kembali terpasang. "Loh, kasihan sekali kamu ditinggal sendirian. Lalu kamu sudah sarapan? Bagaimana kuenya?" Ini dia pertanyaan yang ditunggu Laila. Ia menatap mertuanya dengan tatapan polos, seolah tidak mengerti arah pembicaraan itu. "Oh, kue dari ibu," katanya dengan nada ringan dan santai. "Terima kasih banyak ya, Bu, kelihatannya enak sekali." Tapi Laila belum sempat mencicipinya. Senyum di wajah Ibu Heni sedikit goyah. "Loh, kenapa belum dimakan?" Laila melanjutkan kalimatnya, setiap kata diucapkan dengan hati-hati, dengan nada tanpa dosa. "Tadi pagi itu, Mas Bagus kan berangkatnya buru-buru sekali. Laila bangun kesiangan, jadi belum sempat masak apa-apa untuk bekalnya. Kasihan sekali lihat wajahnya lelah. Jadi, supaya dia tidak kelaparan di jalan, kue dari Ibu Laila bekalkan semua untuk dia." Laila masukkan sekotak-kotaknya ke dalam tasnya. Biar bisa buat sarapan sekaligus camilan di mobil. Hening. Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu terasa begitu berat, begitu padat hingga Laila merasa bisa menyentuhnya. Ia melihat perubahan itu terjadi di depan matanya. Transformasi yang mengerikan. Warna di wajah Ibu Heni surut seperti air laut yang ditarik ombak tsunami, meninggalkan hamparan pucat pasi seperti mayat. Senyumnya yang dipaksakan membeku, lalu luruh, digantikan oleh ekspresi horor yang tak terlukiskan. Matanya yang biasanya tajam dan penuh cemoohan, kini membelalak lebar, dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan mutlak. Rahangnya jatuh terbuka. Untuk beberapa detik, Ibu Heni hanya berdiri mematung, seolah kata-kata Laila adalah mantra sihir yang mengubahnya menjadi batu.
Lalu, tubuhnya mulai bergetar. Apa? Bisiknya, suaranya pecah dan bergetar. Kamu bilang apa tadi? Laila mengulanginya, kali ini dengan nada yang dibuat sedikit bingung oleh reaksi mertuanya. Kuenya Laila kasih kemas Bagus. Bu, memangnya kenapa? Pertanyaan itu seperti tombol yang meledakkan bendungan kepanikan di dalam diri Ibu Heni. Topengnya tidak hanya jatuh, tetapi hancur berkeping-keping. Wajah keibuannya yang palsu lenyap, digantikan oleh wajah monster yang panik. Ia menerjang maju dan mencengkeram kedua lengan Laila dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Kukunya menancap di kulit Laila. Apa yang sudah kamu lakukan? Jeritnya, suaranya melengking tinggi, penuh amarah dan ketakutan. Kenapa kamu kasih kue itu ke anakku? Kenapa? Laila berpura-pura terkejut dan kesakitan. Bu, ada apa ini? Sakit, Bu. Kenapa ibu marah? Dasar perempuan bodoh. Tidak berguna. Raung Ibu Heni, air matanya mulai mengalir deras di pipinya yang pucat. Ia mengguncang-guncang tubuh Laila dengan kasar. Bukankah sudah kubilang jangan kasih ke siapapun? Kue beracun itu khusus untukmu. Hanya untukmu. Kata, racun, itu akhirnya meledak di udara, bergema di seluruh ruangan. Kata itu adalah pengakuan. Kata itu adalah bukti. Meskipun Laila sudah mengetahuinya, mendengarnya langsung dari mulut mertuanya sendiri terasa seperti hantaman palu godam di dadanya. Rencana mereka bukan hanya untuk membuatnya sakit, tetapi untuk membunuhnya. Laila terhuyung mundur, melepaskan diri dari cengkeraman Ibu Heni. Ia menatap mertuanya dengan ekspresi ngeri yang tulus. Racun? Maksud ibu, kue itu, beracun? Menyadari ia telah mengucapkan kata terlarang itu, Ibu Heni semakin panik. Logikanya hancur. Yang ada di pikirannya hanyalah nyawa putranya. Anaknya satu-satunya kini sedang berada di perjalanan, membawa bekal berisi racun mematikan yang ia siapkan sendiri. Bagus. Anakku, ia meratap histeris. Ia merogoh tasnya dengan tangan gemetar, mencari ponselnya. Ponsel itu jatuh ke lantai. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, jarinya yang gemetar kesulitan menekan nomor Bagus. Aku harus meneleponnya. Dia tidak boleh memakannya. Jangan dimakan, Le, jangan dimakan. Panggilan itu tersambung, tetapi tidak ada jawaban. Ibu Heni mencoba lagi. Gagal. Lagi. Tetap gagal. Setiap nada sambung yang tak terjawab terdengar seperti lonceng kematian di telinganya. Ia menjerit frustrasi, melemparkan ponselnya ke sofa. Ia mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang yang terperangkap, tangannya menjambak rambutnya sendiri, mulutnya meracaukan nama Bagus berulang kali. Di tengah kekacauan itu, di tengah ratapan histeris Ibu Heni, sebuah suara dering yang tajam memecah segalanya. Itu bukan suara ponsel Ibu Heni. Itu adalah suara ponsel Laila. Laila merogoh saku dasternya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang kini benar-benar gemetar. Di layar, tertera sebuah nomor tak dikenal. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu panggilan apa ini. Ibu Heni berhenti meracau, matanya yang liar tertuju pada Laila. Dengan napas tertahan, Laila menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Halo, selamat pagi. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Laila, istri dari Bapak Bagus? Suara seorang pria yang tenang dan resmi terdengar dari seberang. Iya, benar. Saya sendiri, jawab Laila. Suaranya nyaris tak terdengar. Kami dari patroli jalan raya, Bu. Kami ingin menginformasikan bahwa suami ibu, Bapak Bagus, ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kendaraannya di tepi jalan tol. Saat ini kami sedang dalam perjalanan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ponsel itu terasa dingin di telinga Laila, sedingin suara petugas di seberang sana yang menyampaikan berita dengan nada profesional yang datar. Setiap kata yang diucapkannya adalah paku yang menancap di peti mati pernikahan Laila. Bagus ditemukan tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit. Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya, tetapi anehnya, tidak ada air mata yang muncul. Rasa panik yang sempat mencengkeramnya kini telah menguap, digantikan oleh ketenangan yang ganjil dan mengerikan. Ia tahu ini akan terjadi. Ia bahkan telah mengaturnya. Di rumah sakit mana, Pak? Tanya Laila, suaranya terdengar stabil, jauh lebih stabil daripada yang ia duga. Rumah sakit Amanah Medika, Bu. Itu yang terdekat dari lokasi di kilometer 97, jawab petugas itu. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Saya akan segera ke sana. Laila menutup telepon. Keheningan di ruang tamu terasa pekat. Ibu Heni,
yang tadinya meracau histeris, kini terdiam. Wajahnya yang basah oleh air mata menatap Laila dengan tatapan kosong. Berita dari telepon itu adalah konfirmasi dari kengerian yang baru saja ia sadari. Rencananya tidak hanya gagal, tetapi telah berbalik arah dengan kecepatan penuh dan menabrak satu-satunya hal yang berharga dalam hidupnya. Bagus, bisik Ibu Heni, suaranya seperti desisan ular yang sekarat. Anakku, kenapa? Laila menatap mertuanya, tidak ada lagi rasa takut atau hormat di matanya. Yang ada hanya tatapan dingin seorang hakim yang menatap terdakwa. Itu yang seharusnya saya tanyakan pada ibu. Kenapa? Pertanyaan itu menyulut kembali api di dalam diri Ibu Heni. Rasa bersalahnya yang sesaat berubah menjadi mekanisme pertahanan diri yang paling purba, menyalahkan orang lain. Ia bangkit, menunjuk wajah Laila dengan jari gemetar. Ini semua gara-gara kamu. Pekiknya, suaranya pecah. Kalau saja kamu memakan kue itu seperti seharusnya, anakku tidak akan celaka. Kenapa kamu begitu bodoh dan ceroboh? Kenapa kamu harus memberikan bekal itu pada anakku? Logika dalam kata-kata Ibu Heni begitu terpelintir hingga terasa absurd. Ia menyalahkan Laila karena tidak mati. Laila hanya diam, membiarkan mertuanya mengeluarkan semua racun di dalam hatinya. Harusnya kamu yang terbaring di rumah sakit sekarang. Harusnya kamu yang mati. Lanjut Ibu Heni, pikirannya semakin kalut. Dalam kepanikannya untuk menyalahkan Laila, ia tidak sadar telah membongkar semua rahasianya. Semuanya sudah diatur dengan baik. Semuanya sudah direncanakan. Bagus sudah setuju, dia sendiri yang punya ide. Dia bilang dia sudah tidak tahan hidup denganmu. Dia bilang kamu itu beban. Dia ingin kamu lenyap supaya dia bisa memulai hidup baru. Biar dia bisa menikah dengan Laura, dan kita semua bisa menikmati hartamu. Laura. Nama itu menghantam Laila seperti sebuah peluru. Bukan peluru yang membunuh, tetapi peluru yang merobek selapis tirai tipis di dalam benaknya, menampakkan sebuah kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah rencana pembunuhan. Laura. Rekan kerja bagus. Wanita cantik dan ambisius yang beberapa kali datang ke rumah untuk urusan pekerjaan. Wanita yang selalu menatap Laila dengan tatapan aneh yang dulu Laila kira adalah rasa kagum, namun kini ia sadari adalah tatapan superioritas seorang pemenang. Tiba-tiba, kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan di benak Laila menyatu dengan sempurna. Panggilan telepon larut malam yang selalu dijawab Bagus di balkon. Perjalanan dinas yang semakin sering. Aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di kemejanya, yang selalu ia sangkal sebagai bau parfum rekan kerjanya di lift. Jarak emosional yang semakin melebar di antara mereka, yang Laila kira karena tekanan pekerjaan. Semuanya adalah kebohongan. Pernikahannya adalah sebuah panggung sandiwara besar, dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa semua aktornya menginginkan ia mati. Pengkhianatan itu terasa ganda. Ibu Heni ingin melenyapkannya demi harta. Itu adalah kejahatan yang lahir dari keserakahan. Tapi Bagus, suaminya, ia tidak hanya ingin Laila mati demi harta, tetapi juga demi wanita lain. Ia ingin menyingkirkan Laila untuk memberi ruang bagi cinta barunya. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu tajam, hingga melampaui rasa takut akan kematian. Racun di dalam kue itu mungkin bisa membunuh tubuhnya, tetapi pengkhianatan ini membunuh jiwanya. Dan pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Laila berubah. Rasa sakit itu tidak membuatnya hancur. Justru sebaliknya. Rasa sakit itu membeku, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Sebuah pilar baja bernama pembalasan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah sebuah tujuan yang jernih. Mereka semua harus membayar perbuatan ini. Ia menatap Ibu Heni, yang masih terengah-engah setelah meluapkan amarahnya. Wajah wanita tua itu kini tampak menyedihkan, dipenuhi ketakutan akan akibat dari perbuatannya sendiri. Kekuatan telah berpindah tangan. Kita harus ke rumah sakit sekarang, kata Laila, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Dingin, datar, dan penuh perintah. Ibu Heni menatapnya dengan bingung, seolah tidak mengerti mengapa Laila yang kini mengambil alih kendali. Cepat ganti baju, Bu. Kita harus pergi sekarang, bentak Laila, sebuah kekuatan baru yang tidak ia kenali muncul dalam dirinya. Ibu Heni tersentak kaget. Tanpa membantah, ia bergegas masuk ke dalam kamar tamu tempat ia biasa menginap, bergerak seperti robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Laila memberinya waktu 5 menit. Sementara menunggu, ia tidak tinggal diam. Ia teringat sesuatu. Ponsel kerja Bagus. Suaminya itu sering meninggalkannya di rumah saat akhir pekan, atau jika sedang tidak ingin diganggu. Dengan langkah cepat,
ia masuk ke ruang kerja Bagus. Ponsel itu tergeletak di atas meja, di samping laptop. Ia mengambilnya. Layarnya terkunci dengan pola. Laila menarik napas. Ia mencoba pola yang biasa, huruf B, untuk Bagus, gagal. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka, gagal. Tanggal ulang tahunnya, gagal. Lalu ia teringat nama itu. Laura. Ia tidak tahu tanggal lahir Laura. Tapi ia pernah mendengar Bagus menyebut nama panggilan kesayangan untuk Laura saat ia kira Laila sudah tidur. My Queen. Ratuku. Ia mencoba menggambar pola huruf Q. Gagal. Lalu ia mencoba sesuatu yang lebih sederhana. Huruf L. Layar ponsel itu terbuka. Jantung Laila berdebar kencang. Ia segera membuka galeri foto. Di sana, di antara folder-folder berisi foto-foto proyek dan dokumen kerja, ada satu folder yang namanya disamarkan, revisi desain. Hatinya mengatakan disitulah letaknya. Ia membukanya. Di dalamnya tidak ada gambar desain bangunan. Yang ada adalah puluhan foto Bagus dan Laura. Foto mereka sedang berlibur di pantai, berpelukan mesra dengan latar belakang matahari terbenam. Foto mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Bagus menyuapi Laura. Foto mereka di dalam mobil, Laura mencium pipi Bagus dengan mesra. Dan yang paling menyakitkan, sebuah foto selfie yang sepertinya diambil di sebuah kamar hotel. Keduanya berbaring di tempat tidur, hanya ditutupi selimut, tersenyum bahagia ke arah kamera. Laila merasakan empedu naik ke kerongkongannya. Ini adalah bukti visual dari kebohongan yang telah ia jalani selama ini. Setiap senyuman di foto itu adalah belati yang ditusukkan ke punggungnya. Ia cepat-cepat mengirim beberapa foto paling jelas ke nomor ponselnya sendiri melalui aplikasi pesan, lalu menghapus jejak pengiriman itu. Ia mengunci kembali layar ponsel dan meletakkannya persis di tempat semula. Enduk. Ibu sudah siap, teriak Ibu Heni dari luar. Laila menarik napas dalam-dalam, menekan kembali gelombang emosi yang membakar. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, wajahnya kembali tenang dan dingin. Ia kini memiliki senjata. Bukti pengkhianatan. Bukti motif. Ia mengambil kunci mobilnya dari atas meja. Ayo, Bu. Kita berangkat, katanya. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti perjalanan menuju neraka. Ibu Heni duduk di kursi penumpang, menangis tanpa suara, sesekali merapalkan doa dengan bibir gemetar. Laila menyetir dengan fokus yang tajam, matanya lurus menatap jalanan. Pikirannya tidak lagi kacau. Pikirannya kini adalah sebuah medan perang yang telah usai, menyisakan satu pemenang yang berdiri tegak di antara puing-puing kehancuran, keinginan untuk keadilan. Mereka akan tiba di rumah sakit bukan sebagai keluarga yang berduka, melainkan sebagai pelaku dan korban yang akan segera berhadapan dengan konsekuensi dari sebuah rencana pembunuhan yang gagal total. Bau disinfektan yang tajam langsung menyergap indera penciuman Laila, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam lobi unit gawat darurat Rumah Sakit Amanah Medika. Suasananya begitu kontras dengan keheningan mencekam di dalam mobil. Di sini, semuanya bergerak cepat. Perawat berseragam putih berlari kecil mendorong brankar, dokter memberikan instruksi dengan suara tegas, dan suara pengumuman dari pengeras suara bercampur dengan tangisan lirih dari keluarga pasien lain. Ini adalah tempat di mana hidup dan mati bertarung setiap detiknya, sebuah panggung yang terasa pas untuk babak akhir drama keluarganya. Laila, dengan Ibu Heni yang mengekor di belakangnya seperti bayangan yang putus asa, langsung menuju meja informasi. Permisi, Sus. Pasien atas nama Bagus, korban dari jalan tol, dibawa ke sini, kata Laila, suaranya terdengar jelas dan tenang di tengah hiruk-pikuk. Seorang perawat muda memeriksa catatannya. Bapak Bagus. Benar, Bu. Beliau baru saja dipindahkan ke ruang ICU di lantai 2. Kondisinya masih kritis. Silakan Ibu ke sana, nanti akan ada dokter yang memberi penjelasan. Lantai 2. ICU. Kata-kata itu terdengar begitu klinis, begitu dingin. Laila mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan berjalan menuju lift, diikuti oleh Ibu Heni yang langkahnya gontai. Selama perjalanan singkat di dalam lift, Ibu Heni tidak berhenti bergumam. Selamatkan anakku, ya Allah. Selamatkan Bagus. Laila hanya diam, hatinya telah menjadi batu. Doa itu terdengar sia-sia di telinganya. Koridor di depan ruang ICU lebih sepi dan tegang. Hanya ada beberapa orang yang duduk di kursi tunggu dengan wajah cemas. Di ujung koridor, sebuah pintu kaca besar bertuliskan, Intensive Care Unit, memisahkan dunia luar dari para pasien yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Seorang perawat mencegat mereka, menjelaskan bahwa mereka tidak bisa masuk, tetapi bisa melihat dari jendela observasi. Perawat itu menunjuk ke sebuah bilik kaca di barisan kedua. Dan di sanalah ia.
Bagus. Suaminya. Pria yang tadi pagi masih mencium keningnya, kini terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Berbagai macam selang dan kabel terhubung ke tubuhnya, menghubungkannya ke monitor-monitor di samping ranjang yang menampilkan grafik garis dan angka-angka yang bergerak naik turun. Dadanya kembang kempis mengikuti ritme mesin ventilator yang membantunya bernapas. Ia tidak terlihat seperti seorang konspirator yang licik, tidak juga seperti seorang kekasih yang berkhianat. Ia hanya terlihat seperti seonggok daging yang rapuh, yang sedang kalah dalam pertarungannya melawan racun. Melihat pemandangan itu, pertahanan terakhir Ibu Heni runtuh. Sebuah jeritan yang lebih mirip lolongan binatang yang terluka keluar dari tenggorokannya. Bagus. Anakku. Ia menerjang maju, menggedor-gedor kaca tebal itu dengan kedua tangannya. Bagus, bangun, Le. Ini ibumu. Bangun. Jangan tinggalkan ibu. Raungannya yang histeris memecah keheningan koridor. Orang-orang di kursi tunggu menoleh kaget. 2 orang perawat dan seorang satpam segera berlari menghampiri. Ibu, tenang, Bu. Mohon jangan membuat keributan, kata seorang perawat mencoba menenangkannya. Tapi Ibu Heni sudah tidak peduli. Pikirannya telah hancur. Ia terus memukuli kaca, meratapi putranya, menyalahkan takdir. Laila hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya, menonton adegan itu dengan tatapan kosong. Tidak ada simpati. Tidak ada kasihan. Yang ia lihat hanyalah seorang penjahat yang menangisi akibat dari kejahatannya sendiri. Ironisnya, Ibu Heni menangisi pria yang sedang sekarat karena racun yang ia siapkan untuk Laila. Saat para perawat sibuk menenangkan Ibu Heni, Laila merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Ia menoleh. Seorang wanita cantik, tinggi, dengan rambut hitam panjang tergerai, berdiri di sana. Ia mengenakan blus sutra mahal dan celana bahan yang pas di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi kepanikan, matanya yang dilapisi riasan mahal tampak merah karena menangis. Laila mengenalinya seketika dari foto-foto di ponsel Bagus. Laura. Laura sama sekali tidak melirik Laila. Fokusnya tertuju pada sosok Bagus di balik kaca. Mas Bagus. Desisnya, air matanya mulai mengalir. Ia hendak menerobos maju, langsung menuju pintu icu. Laila secara refleks menggeser tubuhnya, menghalangi jalan Laura. Laura menatap Laila untuk pertama kalinya. Ada kilat kaget di matanya, segera diikuti oleh ekspresi jengkel dan tidak suka. Permisi. Saya harus masuk, katanya dengan nada memerintah, seolah Laila adalah seorang asing yang menghalangi jalannya. Laila menatap lurus ke mata wanita itu. Ruangan ini steril. Tidak ada yang boleh masuk, jawab Laila, suaranya dingin dan menusuk. Saya harus bertemu dengannya. Ini darurat, desak Laura, mencoba mendorong pelan bahu Laila. Laila tidak bergeming. Ia berdiri tegak, kekuatannya yang baru ditemukan membuatnya kokoh seperti batu karang. Saya istrinya, katanya, menekankan setiap suku kata. Anda siapa? Pertanyaan itu membuat Laura terdiam. Wajahnya memerah, campuran antara malu dan marah. Ia jelas tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan istri sah kekasihnya dalam situasi seperti ini. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tepat pada saat tegang itu, sebuah pintu di samping ruang icu terbuka. Seorang dokter paruh baya dengan wajah lelah dan tatapan serius keluar. Ia melihat ke sekeliling, matanya mendarat pada Laila yang berdiri paling dekat. Keluarga Bapak Bagus? Tanyanya. Saya istrinya, Dok. Jawab Laila cepat, melangkah maju, meninggalkan Laura dan Ibu Heni yang kini sudah didudukan di kursi oleh perawat. Dokter itu menghela napas panjang, sebuah gestur yang tidak pernah membawa kabar baik. Ia menatap Laila dengan tatapan penuh simpati. Ibu Laila, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Pasien masuk dengan gejala keracunan akut yang sangat parah. Kami sudah melakukan bilas lambung dan memberikan beberapa jenis penawar, tetapi racun yang masuk ke dalam tubuhnya tampaknya bekerja sangat cepat dan sudah menyebabkan kerusakan multiorgan yang parah, terutama pada hati dan ginjalnya. Setiap kata medis yang diucapkan dokter itu terdengar seperti vonis. Laila mendengarkan dengan saksama, wajahnya tetap tenang, menyerap setiap informasi. Dokter itu berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kondisinya sangat tidak stabil. Jantungnya sangat lemah dan tekanan darahnya terus menurun. Mesin-mesin itu yang saat ini menopang hidupnya. Ia menatap langsung ke mata Laila, tatapannya tidak menyisakan ruang untuk harapan palsu. Maafkan saya harus mengatakan ini, Bu. Waktunya tidak banyak lagi. Sebaiknya Anda bersiap untuk kemungkinan terburuk. Vonis dokter menggantung di udara koridor yang dingin,
Lebih berat dari bau disinfektan, lebih sunyi dari sirene ambulans yang meraung di kejauhan. Waktu Bagus tidak banyak lagi. Mendengar itu, Ibu Heni yang baru saja berhasil ditenangkan oleh perawat, kembali menjerit. Namun kali ini jeritannya berbeda. Bukan lagi jeritan amarah, melainkan ratapan putus asa yang begitu dalam, seolah jiwanya ikut tercabut dari raganya. Ia merosot di kursi, tubuhnya berguncang hebat dalam isak tangis yang memilukan. Semua rencananya, semua keserakahannya, kini berbuah menjadi pemandangan paling menyakitkan yang bisa dibayangkan seorang ibu. Menyaksikan anaknya sekarat karena ulahnya sendiri. Laura, di sisi lain, berdiri membeku. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini pucat pasi. Mimpi-mimpinya tentang rumah mewah, mobil baru, dan kehidupan glamor bersama Bagus, semuanya menguap dalam sekejap. Pria yang menjadi tiket emasnya kini terbaring di ambang kematian, dan ia terjebak di rumah sakit bersama istri sah dan ibu dari kekasihnya. Kepanikannya mulai terlihat jelas. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, seperti pencuri yang mencari jalan keluar. Di tengah kehancuran dua wanita itu, Laila tetap berdiri tegak. Kabar dari dokter tidak mengejutkannya. Itu adalah kesimpulan logis dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Tidak ada duka di hatinya. Rasa sakit karena pengkhianatan telah membakar habis semua sisa cinta yang pernah ia miliki untuk Bagus. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Pertunjukan belum berakhir. Ia butuh satu bukti terakhir. Sebuah mahkota untuk tumpukan bukti yang sudah ia kumpulkan. Seorang perawat mendekati mereka. Dokter mengizinkan satu orang dari keluarga untuk masuk ke dalam, untuk mendampingi pasien di saat-saat terakhirnya. Mata perawat itu tertuju pada Laila. Sebagai istri yang sah, itu adalah haknya. Sebelum Laura atau Ibu Heni sempat bereaksi, Laila mengangguk. Saya akan masuk. Ia berjalan melewati pintu kaca icu, meninggalkan kekacauan di koridor. Di dalam, suasana begitu steril dan hening, hanya diramaikan oleh bunyi ritmis dari mesin-mesin yang menopang hidup Bagus. Ia berdiri di samping ranjang. Dari dekat, kondisi Bagus terlihat jauh lebih parah. Kulitnya dingin dan lembab, dan ada jejak kesakitan yang membeku di wajahnya yang tak sadarkan diri. Laila menatap wajah pria itu, wajah yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, wajah yang pernah ia percayai akan menemaninya hingga tua. Ia mencoba mencari sisa-sisa dari pria yang ia kenal, tetapi tidak ada. Yang terbaring di hadapannya adalah orang asing, seorang pria serakah dan lemah yang rela membunuh istrinya demi uang dan wanita lain. Kau yang memilih jalan ini, Mas, bisik Laila, suaranya nyaris tak terdengar. Kau yang menabur angin, dan sekarang kau harus menuai badainya. Ia tidak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Ini adalah momen penutupannya. Momen di mana ia secara resmi melepaskan masa lalunya dan semua ilusi yang menyertainya. Setelah beberapa menit, ia berbalik dan berjalan keluar, hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Saat ia keluar, ia melihat Ibu Heni dan Laura sedang terlibat dalam perdebatan sengit dengan suara berbisik. Amarah dan ketakutan membuat mereka saling menyerang. Ini semua salahmu, desis Laura, menuding Ibu Heni. Rencanamu bodoh. Kenapa harus pakai racun? Kenapa tidak cara lain yang lebih bersih? Jaga mulutmu, balas Ibu Heni sengit. Kamu yang terus-menerus mendesak Bagus. Kamu yang meracuni pikirannya dengan janji-janji manismu. Perempuan ular. Pertengkaran mereka adalah musik di telinga Laila. Mereka saling menyalahkan, tanpa sadar semakin mengikat simpul di leher mereka sendiri. Tepat pada saat itu, seorang perawat lain datang menghampiri Laila, membawa sebuah nampan kecil berisi barang-barang pribadi Bagus yang ditemukan di mobilnya. Dompet, kunci mobil, dan sebuah ponsel. Ponsel utamanya. Ini milik Bapak Bagus, Bu. Silakan disimpan, kata perawat itu dengan sopan. Terima kasih, Sus, jawab Laila. Ia mengambil barang-barang itu. Ponsel di tangannya terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, tetapi karena rahasia yang terkandung di dalamnya. Ini dia, mahkota itu. Ia berjalan sedikit menjauh dari dua wanita yang masih berdebat itu, lalu duduk di salah satu kursi tunggu yang kosong. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antisipasi, ia menyalakan layar ponsel Bagus. Terkunci dengan kata sandi angka. Laila menarik napas. Ia mencoba kombinasi yang paling umum, tanggal lahir Bagus. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Lalu ia mencoba tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Layar ponsel itu terbuka. Ironis sekali, pria itu mengunci rahasia pengkhianatannya dengan simbol persatuan mereka.
Laila tidak membuang waktu. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Dan di sana, di bagian paling atas, ada sebuah grup percakapan dengan nama yang dibuat biasa saja, Keluarga Bahagia. Anggotanya hanya 3 orang, Bagus, Ibu, nomor Ibu Heni, dan Laura My Queen. Jantung Laila berdebar kencang. Ia membuka grup itu. Riwayat percakapan mereka selama seminggu terakhir adalah sebuah naskah kejahatan yang paling mengerikan. Laila menggulir ke atas, matanya memindai setiap baris kalimat dengan cepat. Ibu Heni, sudah Ibu siapkan bolu pandan kesukaannya. Dosisnya pas, kata orang itu cukup untuk membuat kuda tertidur selamanya. Bagus, Bu. Besok sore Ibu antarkan saja ke rumah. Aku akan pastikan dia ada di rumah sendirian. Laura, cepat selesaikan ya, sayang. Aku sudah tidak sabar kita memulai hidup baru. Aku sudah melihat-lihat desain interior untuk rumah baru kita. Bagus, sabar, cantik. Sedikit lagi. Setelah semuanya beres, warisan dan uang asuransinya lebih dari cukup untuk melunasi semua hutang kita dan membeli rumah impianmu. Kita akan liburan ke Eropa. Ibu Heni, pastikan dia makan semuanya malam itu juga. Gus, jangan sampai tersisa dan jangan sampai kamu ikut mencicipi. Ingat, itu khusus untuknya. Bagus, tenang, Bu. Aku akan pastikan. Besok pagi, kita semua sudah bebas dari parasit itu. Laila merasa mual membaca kata demi kata. Dingin, kejam, dan penuh keserakahan. Mereka membicarakan kematiannya seolah sedang merencanakan sebuah pesta ulang tahun. Parasit. Begitulah suaminya memandangnya. Dengan jari-jari yang bergerak cepat, Laila mengambil tangkapan layar dari seluruh percakapan itu, lalu mengirimkannya ke alamat email pribadinya dan sebagai pesan ke nomornya sendiri. Setelah memastikan semuanya terkirim, ia menghapus jejak pengiriman dari ponsel Bagus. Bukti itu kini aman di tangannya. Tak terbantahkan. Tepat saat ia memasukkan ponsel Bagus ke dalam tasnya, sebuah suara monoton yang panjang terdengar dari dalam ruang ICU. Suara mesin elektrokardiogram yang menampilkan garis lurus. Flatline. Beberapa perawat dan dokter bergegas masuk ke dalam bilik kaca Bagus. Ibu Heni dan Laura, yang mendengar suara itu, berhenti berdebat. Wajah mereka menoleh ke arah ruangan dengan horor. Beberapa menit kemudian, dokter yang tadi keluar. Ia berjalan menghampiri Laila, wajahnya tampak muram. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Kami sudah mencoba memacunya, tapi jantungnya tidak merespons. Maafkan kami, Bapak Bagus sudah tiada. Waktu seolah berhenti. Bagus sudah meninggal. Ratapan Ibu Heni meledak seperti bom, memenuhi seluruh koridor. Laura tersungkur lemas di kursi, wajahnya pucat tanpa darah, matanya kosong menatap ke depan. Mimpi mereka telah berakhir, berubah menjadi mimpi buruk abadi. Di tengah kekacauan itu, di tengah tangisan yang memekakan telinga dan tatapan ngeri dari orang-orang di sekitar, Laila bangkit berdiri. Ia berjalan dengan tenang ke sudut koridor yang lebih sepi, menjauh dari drama yang telah ia menangkan. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri dari saku. Jari-jarinya menekan 3 angka dengan mantap. Panggilan itu tersambung. Selamat sore, pusat panggilan darurat, jawab sebuah suara di seberang. Laila menarik napas dalam-dalam. Suaranya terdengar sangat jernih dan tenang di tengah badai emosi di sekelilingnya. Selamat sore. Saya mau melaporkan sebuah kasus percobaan pembunuhan, yang baru saja menjadi kasus pembunuhan. Keheningan yang aneh menyusul setelah Laila menutup teleponnya. Ratapan Ibu Heni telah mereda menjadi isak tangis yang parau dan tak berkesudahan. Ia duduk meringkuk di kursi, bergoyang-goyang maju mundur seperti anak kecil yang kehilangan induknya. Laura masih terpaku di tempatnya, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, menyisakan cangkang yang dipenuhi ketakutan. Laila hanya berdiri diam di sudut koridor, menunggu. Ia adalah mata badai, titik tenang di pusat kehancuran yang ia ciptakan untuk menegakkan keadilan. Tidak butuh waktu lama. Kurang dari 15 menit kemudian, 2 orang petugas polisi berseragam berjalan memasuki koridor ICU dengan langkah tegap dan pasti. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dan resmi langsung menarik perhatian semua orang. Suasana duka yang tadinya menyelimuti koridor kini berganti menjadi suasana tegang yang penuh tanda tanya. Para petugas itu mendekati Laila, yang memang sudah menunggu mereka. Selamat sore, Bu. Kami dari kepolisian. Benar Ibu yang tadi melapor? Tanya salah satu petugas yang tampak lebih senior. Benar, Pak. Saya Laila, istri dari almarhum, jawab Laila, suaranya tetap tenang. Petugas itu mengangguk.
Bisa ibu jelaskan apa yang terjadi? Di sanalah, di koridor rumah sakit yang steril itu, Laila membeberkan segalanya. Ia berbicara dengan runtut, jelas, dan tanpa emosi yang berlebihan. Ia menceritakan tentang perlakuan buruk mertuanya selama ini. Ia menceritakan tentang kue bolu pandan beracun yang diantarkan kemarin sore. Ia menjelaskan bagaimana ia malah memberikan kue itu sebagai bekal untuk suaminya. Ia menceritakan tentang pengakuan histeris Ibu Heni pagi tadi. Dan sebagai puncaknya, ia mengeluarkan ponselnya. Dan ini buktinya, Pak, katanya sambil menunjukkan layar ponselnya kepada petugas. Di layar itu, terpampang dengan jelas tangkapan layar dari percakapan grup keluarga bahagia. Para petugas itu membaca pesan demi pesan dengan saksama. Alis mereka bertaut, ekspresi mereka mengeras. Mereka melihat rencana pembunuhan itu tertulis hitam di atas putih. Mereka melihat motifnya, harta, hutang, dan perselingkuhan. Mereka melihat nama ketiga konspiratornya. Bukti itu begitu kuat, begitu telak, hingga tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk keraguan. Selingkuhannya juga ada di sini, tambah Laila, matanya melirik tajam ke arah Laura yang mulai gemetar ketakutan saat melihat polisi. Dan ibu mertua saya, yang membawa racun itu, ada di sana. Setelah melihat bukti dan mendengar kesaksian Laila, petugas senior itu memberi isyarat kepada rekannya. Mereka berjalan menghampiri Ibu Heni, yang masih meratap pelan. Ibu Heni, sapa petugas itu dengan nada tegas namun tenang. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ibu Heni mengangkat kepalanya. Matanya yang bengkak menatap seragam polisi itu dengan bingung. Kantor polisi? Kenapa? Anak saya baru saja meninggal. Saya sedang berduka. Ini terkait dengan penyebab kematian putra Anda, Bu, kata petugas itu. Tiba-tiba, kesadaran itu menghantam Ibu Heni. Ini bukan lagi sekadar tragedi keluarga. Ini adalah investigasi kriminal. Dan ia adalah tersangka utamanya. Wajahnya berubah dari sedih menjadi panik. Ia menunjuk ke arah Laila. Dia yang membunuh anakku. Perempuan itu yang meracuni Bagus. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Jeritnya, mencoba membalikan keadaan. Namun, para petugas itu tidak terpengaruh. Mereka sudah melihat buktinya. Petugas yang lebih muda mengeluarkan sepasang borgol. Melihat benda logam yang dingin itu, kewarasan Ibu Heni yang sudah berada di ujung tanduk akhirnya putus. Saat borgol itu diklikkan di pergelangan tangannya, sesuatu di dalam dirinya patah. Ia berhenti menjerit. Ia berhenti menangis. Ia malah mulai tertawa. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan. Itu adalah tawa yang melengking, kosong, dan mengerikan. Tawa orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Tawa itu menggema di seluruh koridor, membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya merinding. Hahaha, bagus, kita berhasil, Le. Kita kaya sekarang, katanya sambil tertawa, matanya menatap kosong ke langit-langit. Kita bisa beli rumah baru. Tidak ada lagi parasit di rumah kita. Hahaha. Maafkan ibu, Le. Ibu tidak sengaja. Kue itu untuk dia, bukan untukmu. Hahaha. Ia terus tertawa dan berbicara sendiri, seolah sedang bercakap-cakap dengan arwah putranya. Pikirannya telah hancur lebur di bawah beban rasa bersalah, kegagalan, dan kengerian atas perbuatannya sendiri. Ia tidak hanya akan masuk penjara, ia telah memenjarakan dirinya sendiri di dalam neraka kegilaannya. Sementara para petugas mengamankan Ibu Heni yang sudah tidak bisa mengendalikan diri, Laura melihat kesempatannya. Ia bangkit perlahan, mencoba menyelinap pergi di tengah kekacauan. Ia berjalan mengendap-endap ke arah lift, berharap tidak ada yang menyadarinya. Tapi Laila melihatnya. Setiap gerakannya diawasi oleh mata Laila yang tajam. Pak, panggil Laila kepada salah satu petugas. Wanita itu. Namanya Laura. Jangan biarkan dia pergi. Petugas itu segera berbalik dan mencegat Laura tepat sebelum ia mencapai pintu lift. Wajah Laura yang angkuh dan penuh percaya diri kini luruh, digantikan oleh ekspresi ketakutan seekor tikus yang terpojok. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya rekan kerjanya, saya datang untuk menjenguk. Kilahnya, suaranya bergetar. Nama Anda ada di dalam bukti percakapan ini, Bu. Anda juga harus ikut kami, kata petugas itu dengan tegas. Laura ambruk. Ia mulai menangis, memohon, menyangkal segalanya. Topeng wanita kelas atasnya telah hancur, menampakkan wajah aslinya. Seorang kriminal pengecut yang takut akan konsekuensi. Babak akhir dari drama itu ditutup dengan pemandangan yang surreal. Polisi membawa pergi dua orang wanita. Satu tertawa dan meracau dalam kegilaannya,
sudah tidak lagi berada di dunia nyata. Satu lagi menangis dan memohon, diseret menuju kenyataan pahit dari hukuman yang menantinya. Koridor rumah sakit kembali sepi. Badai telah tiba dan berlalu, menyapu bersih semua kebusukan dalam hidup Laila. Ia berdiri sendirian di tengah keheningan, menatap ke arah jenazah suaminya yang akan segera dibawa ke kamar mayat. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga kesedihan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia akhirnya bebas. Bebas dari hinaan, bebas dari kebohongan, dan bebas dari sangkar emas yang hampir menjadi kuburannya. Badai itu memang menghancurkan segalanya. Tetapi dari puing-puing itu, ia siap membangun kehidupannya yang baru. Beberapa minggu setelah badai itu berlalu, kehidupan Laila berubah menjadi serangkaian urusan yang sunyi dan metodis. Ia mengurus pemakaman bagus. Upacaranya berlangsung sederhana dan sepi. Hanya segelintir kerabat jauh yang datang, sebagian besar dari mereka lebih sibuk berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga yang tampak sempurna itu. Laila berdiri di sisi liang lahat, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tenang tanpa air mata. Ia tidak berduka atas kepergian suaminya. Ia berduka atas hilangnya tahun-tahun hidupnya, atas kepercayaannya yang dihancurkan, dan atas cinta tulus yang ia berikan kepada orang yang salah. Saat gundukan tanah terakhir menutupi peti jenazah, Laila merasa seolah ia sedang mengubur masa lalunya sendiri, menutupnya rapat-rapat di bawah bumi agar tidak pernah bisa menghantuinya lagi. Setelah pemakaman, hari-harinya diisi dengan perjalanan ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian resmi dan konsultasi panjang dengan pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Pak Tirtayasa yang cerdas dan penuh empati. Di ruang kantor Pak Tirtayasa yang nyaman, di antara tumpukan buku-buku hukum, Laila akhirnya mengetahui gambaran utuh dari konspirasi yang hampir merenggut nyawanya. Dari penyelidikan awal pihak kepolisian dan penelusuran tim saya, ditemukan bahwa almarhum suami Anda dan ibunya berada dalam masalah keuangan yang sangat serius. Bu Laila, jelas Pak Tirtayasa sambil menunjukkan beberapa dokumen. Ternyata, di balik gaya hidupnya yang mewah dan citranya sebagai manajer proyek yang sukses, Bagus adalah seorang investor yang ceroboh. Ia terjerat dalam investasi online bodong dan kehilangan sejumlah besar uang. Untuk menutupi kerugiannya, ia meminjam dari rentenir. Di sisi lain, Ibu Heni, yang selalu tampil sebagai wanita terhormat, ternyata memiliki kebiasaan buruk berjudi dalam arisan-arisan sosialita tingkat tinggi. Hutangnya menumpuk hingga mencapai ratusan juta rupiah. Mereka berdua terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri, dan mereka melihat Laila bukan sebagai menantu atau istri, melainkan sebagai jalan keluar. Harta warisan dari keluarga Laila adalah satu-satunya harapan mereka untuk lolos dari kebangkrutan dan jeratan hutang. Jadi, mereka tidak hanya ingin menyingkirkan saya, bisik Laila, sebuah pemahaman yang dingin merayapinya. Mereka membutuhkan saya mati. Tepat sekali, Bu, sahut Pak Tirtayasa dengan nada prihatin. Kematian Anda akan membuat seluruh aset Anda jatuh ke tangan suami Anda sebagai ahli waris tunggal. Termasuk polis asuransi jiwa atas nama Anda yang baru saja ditingkatkan nilainya oleh suami Anda 3 bulan yang lalu. Fakta terakhir itu adalah pukulan telak yang menyempurnakan gambaran kejahatan mereka. Semuanya telah direncanakan dengan begitu teliti. Laila merasa bergidik. Ia hidup serumah dengan predator yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk menerkamnya. Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti yang ada begitu kuat. Laura, menghadapi ancaman hukuman maksimal dan ditinggalkan tanpa sekutu, memilih untuk bekerja sama dengan polisi. Dalam kesaksiannya, ia mengakui segalanya. Ia menceritakan bagaimana Bagus merayunya dengan janji-janji kehidupan mewah setelah Laila tiada. Ia mengaku ikut serta dalam perencanaan, memberinya ide-ide agar kematian Laila terlihat wajar, meskipun ia bersikeras bahwa ide menggunakan racun datang dari Ibu Heni. Pengakuannya menyegel nasibnya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada celah bagi siapapun untuk lolos. Atas perannya dalam konspirasi pembunuhan berencana, Laura divonis 20 tahun penjara. Wajah cantiknya yang pucat saat hakim mengetuk palu menjadi berita utama di koran lokal, sebuah pelajaran pahit tentang keserakahan. Nasib Ibu Heni jauh lebih tragis dan ironis. Setelah penangkapannya di rumah sakit, kondisi kejiwaannya terus memburuk. Ia menolak untuk berbicara, kecuali untuk memanggil-manggil nama Bagus. Ia seringkali ditemukan tertawa sendiri di dalam selnya, lalu menangis histeris tanpa sebab. Tim psikiater yang memeriksanya menyimpulkan bahwa ia menderita psikosis akut, sebuah kondisi di mana ia telah kehilangan kontak total dengan realitas. Pikirannya hancur secara permanen oleh trauma dan rasa bersalah, karena telah membunuh anaknya sendiri. Ia dinyatakan tidak layak untuk diadili di pengadilan biasa. Sebagai gantinya, pengadilan memutuskan untuk menempatkannya di sebuah rumah sakit jiwa khusus kriminal dengan keamanan maksimum,
mungkin untuk sisa hidupnya. Ia tidak akan pernah merasakan jeruji besi penjara, tetapi ia dihukum untuk selamanya terkurung di dalam penjara pikirannya yang rusak, ditemani oleh arwah putra yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Sebuah karma yang lebih kejam dari hukuman mati sekalipun. Beberapa bulan kemudian, setelah semua proses hukum selesai, Laila melakukan satu perjalanan terakhir. Ia mengendarai mobilnya keluar kota, menuju sebuah kompleks bangunan besar yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri. Itu adalah rumah sakit jiwa tempat Ibu Heni ditahan. Laila tidak berniat untuk masuk. Ia hanya memarkir mobilnya di seberang jalan, menatap gedung kelabu itu dari kejauhan. Ia mencoba membayangkan Ibu Heni di dalam sana. Bukan lagi wanita angkuh dengan tatapan menghina, tetapi sesosok makhluk yang hancur, yang telah menuai apa yang ia tanam dengan cara yang paling mengerikan. Laila tidak merasakan kebencian, tidak juga kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kesedihan yang hening atas tragedi yang tidak perlu terjadi. Ia duduk di dalam mobil selama 10 menit, menatap gedung itu dalam diam. Kemudian, tanpa menoleh lagi, ia menyalakan mesin mobilnya, memutar balik, dan melaju pergi. Ia meninggalkan masa lalunya di sana, di balik tembok-tembok tinggi itu, terkunci bersama dengan orang-orang yang telah mencoba menghancurkannya. Perjalanannya kini adalah menuju masa depan, menuju fajar yang baru. 1,5 tahun kemudian, suara kicau burung di pagi hari menjadi alunan musik yang menyambut Laila saat ia membuka matanya. Sinar matahari keemasan menyelinap melalui celah jendela apartemennya yang luas, menerangi ruangan yang didominasi warna putih dan krem yang menenangkan. Tidak ada lagi jejak dari rumah lamanya yang suram dan penuh kenangan pahit. Ia telah menjual rumah itu beserta seluruh isinya, seolah sedang melakukan ritual pembersihan untuk menghapus semua energi negatif dari hidupnya. Kini, ia tinggal di sebuah apartemen penthouse di pusat kota, dengan pemandangan cakrawala yang membentang luas dari balkonnya. Kehidupan Laila telah berubah total. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan atau keraguan. Tragedi yang menimpanya telah menjadi tempaan api yang mengubahnya dari sebilah logam lunak menjadi pedang yang kuat dan tajam. Ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dengan sebagian besar kekayaan yang kini sepenuhnya menjadi miliknya, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Fajar Harapan. Yayasan itu didedikasikan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan hubungan toksik, memberikan mereka tempat berlindung yang aman, bantuan hukum, serta pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Pengalamannya sendiri menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi puluhan wanita yang ia bantu. Ia bukan lagi hanya seorang korban, ia telah menjadi seorang penyintas dan penyelamat. Pagi itu, setelah sesi yoga singkat di balkonnya, Laila duduk sambil menikmati secangkir teh melati hangat. Ia membuka laptopnya untuk memeriksa beberapa email pekerjaan. Di antara email-email itu, ada satu dari Pak Tirtayasa. Isinya singkat, sebuah surat pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa proses likuidasi aset almarhum Bagus dan penyelesaian hutang piutangnya telah selesai. Semua hutang rentenir dan hutang judi Ibu Heni telah lunas dibayar dari sisa aset pribadi mereka yang tidak seberapa, dan secara hukum, tidak ada lagi 1 sen pun dari masalah keuangan mereka yang bisa mengganggunya. Semua ikatan resmi